Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ginanjar Asari dengan NIM 221003008 dari Prodi S1 Perbankan Syariah. Apa sih itu konsep wakaf? Wakaf menurut bahasa Arab berarti al-hasbu, yang berasal dari kata kerja bahasa yahbisu habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja wakaf, fi'il mahdi yakifu, fi'il mudhari waqfan, isim masdar yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut syarah adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Yang selanjutnya ada dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf yang pertama dari surat Al-Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surat Al-Imran ayat 92. Yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian daripada yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran Al-Baqarah ayat 267. Yang ketiga ada surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Surat Al-Maidah ayat 2. Yang selanjutnya ada rukun wakaf. Rukun wakaf dalam Islam yang dikenal ada 4 rukun atau unsur wakaf, antara lain yang pertama orang yang bertakwa yang disebut wakif, yang kedua benda yang diwakafkan yang disebut mauquf, yang ketiga penerimaan wakaf yang disebut najir, yang keempat lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf. Yang selanjutnya ada syarat wakaf. Pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama, wakaf harus orang yang sepenuhnya menguasai sebagian pemilik benda yang akan diwakafkan. Si wakaf tersebut harus mukallaf, akil balik, dan atas kehendaknya sendiri. Yang kedua ada benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya, berarti ketika timbul manfaatnya zat barang tidak rusak. Harta wakaf hendaknya disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa dan untuk siapa apa diwakafkan. Yang ketiga ada penerima wakaf harus orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hambanya. Yang keempat ada ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun tulisan. Yang terakhir dilakukan secara tunai dan tidak akan khiyar, karena wakaf berarti memindahkan wakaf pada waktu itu. Jadi peralihan hak terjadi pada saat ijab qabul ikrar wakaf oleh wakif kepada nazir sebagai penerima benda wakaf. Yang selanjutnya ada macam-macam wakaf. Yang pertama ada wakaf ahli, keluarga atau khusus. Ia wakaf yang ditunjukkan kepada orang tertentu, seseorang atau lebih, baik keluarga wakif ataupun bukan. Misal, mewakafkan buku-buku untuk anak-anak yang mampu mempergunakan, kemudian cucu-cucunya. Wakaf semacam ini dipandang sah, dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Yang kedua ada wakaf khairi atau wakaf umum. Ialah wakaf yang sejak semula ditunjuk untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf khairi ini sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang amat
digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai bila wakif telah meninggal, selagi harta wakaf masih tetap dapat dimanfaatkannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.